Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat rahmatnya, terutama yaitu nikmat keimanan, nikmat Islam dan nikmat iman. Semoga kita pada pagi hari ini selalu diiringi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedepannya semoga kita selalu diberikan hidayah, petunjuk, taufik dan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu berada dalam jalan kebaikan, yaitu ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Dengan demikian maka kita akan dapat dengan mudah meningkatkan ketakwaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, salat, begitu juga berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bonus yang besar kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dikaruniakannya sebuah karunia yang berupa malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua diberikan tuntunan oleh Allah, diiringi dengan kuasa Allah, dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar tersebut. Wakil sababun nuzuliha annahu lamma dana wafatan Nabi alaihi salatu wassalam. Asbab turunnya ayat yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sebab turunnya itu karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tak lama lagi beliau akan wafat, beberapa hari beliau Rasulullah wa qaraba firaqahu an ummatihi, dan Rasulullah itu tidak lama lagi pada waktu itu akan berpisah dengan umatnya. Baka Rasulullah wa hazan. Kemudian Rasulullah merasa sedih dan Rasulullah itu menangis. Wa qala idza kharajtu minad dunya, dan berkata Rasulullah, ketika aku kelak meninggal dunia, ketika aku keluar dari alam dunia, paman yablagh salam Allah ala ummati, jadi siapa yang akan mendoakan keselamatan kepada umat-umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tak sibuk yang lain, hanya memikirkan siapa yang akan menyelamatkan, siapa yang akan mendoakan keselamatan kepada hamba, kepada umat-umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aghamma qalbuhu alaihi salatu wassalam. Beliau merasa prihatin kepada umat-umatnya yang akan beliau tinggalkan. Fafarihallahu qalbah, maka Allah pun karena kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merasa sedih karena akan meninggal dunia, maka Allah pun memberikan kebahagiaan kepada hatinya, yaitu dengan firman-Nya Allah, tanazzalul malaikatu warruh, maka turunlah para malaikat, warruh, dan juga pemimpinnya para malaikat, hatta yaballighu salami wa la amna'u anhum fala tahzan ya habibi. Kata Allah, janganlah kau bersedih wahai kekasihku Muhammad. Ada para malaikat, ribuan para malaikat, termasuk malaikat Jibril dan para malaikat yang lain itu memohonkan keselamatan kepada umat-umatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ar-Razi fa idza tala'a al-fajr fi lailatul qadar. Imam Ar-Razi berkata, ketika terbit
fajar di malam Lailatul Qadar, nada Jibril alaihi salam, maka malaikat Jibril itu memanggil, menyeru, ya ma'syarul malaikat, wahai golongan-golongan malaikat, kelompok-kelompok malaikat, artinya di bawah, yang pangkatnya itu di bawah malaikat Jibril, ar-rahil, ar-rahil, pergilah kalian. Fayaqulu, ya Jibril, ma sana'allahu bil muslimin fi hadhil lailah. Wahai Jibril, kata malaikat yang lain, apa yang telah dilakukan Allah kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang muslimin muslimat di malam Lailatul Qadar, yaitu orang-orang muslimin umatnya Rasulullah SAW. Apa yang telah Allah perlakukan kepada mereka? Fayaqulu lahum, kemudian malaikat Jibril pun menjawab pertanyaan malaikat yang lain. Innallaha nadhara ilaihim birrahmah. Sesungguhnya di malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala melihat umat-umatnya Nabi Muhammad itu dengan penuh kasih dan sayang. Wa afa anhum wa ghafara lahum illa arba'ata nafilin, dan mengampuni segala dosa-dosanya kecuali 4 golongan yang tak mendapatkan rahmat Allah, yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Qalu man haula'il arba'ah, siapa mereka itu wahai malaikat Jibril? Allah, malaikat pun berkata, Jibril berkata, mudminul khamrih, yaitu orang-orang yang meminum khamar, orang-orang yang mabuk, orang-orang yang memakai narkoba, orang-orang yang memakai sabu, orang-orang yang memakai putau, ganja dan sejenisnya, itu tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah di dalam malam Lailatul Qadar. Wa aqal walidain, yang kedua, yang tak mendapatkan rahmat Allah, yang tak mendapatkan ampunan dari Allah di malam Lailatul Qadar adalah aqul walidain, yaitu orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, diperintah, dimusuhi, diatur begini begitu, dibalik ketika dewasa orang tuanya dijadikan anaknya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah, tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang dari Allah, tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut dia benar, betul, benar menurutnya. Tapi lihatlah siapa yang kau hadapi, siapa yang kau perintah, itu adalah orang tuamu. 9 bulan, 10 hari kita menumpang, bukan rumah, bukan kamarnya, tapi perutnya, rahimnya, meregang nyawa dia melahirkan kita ke alam dunia ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kau wajib menyembah kepada Allah. Setelah itu, wa bil walidaini ihsana, kalian wajib berbakti kepada orang tua kalian. Sehebat apapun dirimu, sebanyak apapun hartamu, seluas apapun kekuasaanmu, setinggi apapun pangkat dan jabatanmu, kau tetap saja sebagai anak yang dilahirkan. Tapak kakimu hanya selebar 2 jari, betismu hanya tinggi sejengkal. Ketika kau nangis, kau lapar ingin menyusui di tengah malam, kau dipeluknya, kau diciumnya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Semoga kita semua selalu mendapatkan ridhonya kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, yang tidak mendapatkan rahmat Allah, yang tak mendapatkan ampunan dari Allah, qati'ur rahim, yaitu orang-orang yang memutus tali silaturahmi karena uang, karena hutang, karena makanan. Dia berani memutuskan tali silaturahmi, yaitu tali persaudaraannya. Tak diakui saudaranya sebagai saudaranya sendiri. Itu adalah termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah, yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah di malam Lailatul Qadar. Dan juga yang keempat, orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah, yang tidak mendapatkan ampunannya Allah, yaitu orang-orang yang saling bermusuhan di atas 3 hari tak menegur kepada sesama karena kesalahan dirinya ataupun kesalahan orang lain. Dia tidak menegur, bermusuhan di atas 3 hari. Itulah 4 golongan yang tidak mendapatkan ridho Allah dan tak mendapatkan rahmat Allah, dan juga tidak mendapatkan
maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan petunjuk, diberikan tuntunan oleh Allah agar tidak termasuk orang-orang termasuk orang-orang 4 golongan ini, yaitu golongan orang-orang waladhdallin, yaitu orang-orang yang sesat. Mungkin hanya itu, yaitu tentang sedikit kajian tentang fadilah atau keutamaannya malam Lailatul Qadar. Semoga kita diberikan kesempatan umur panjang, badan sehat, yaitu bertemu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu tergantung kepada kita, entah dia itu di awal bulan Ramadan ataukah dia itu di akhir bulan Ramadan. Kita ambil jalan tengah dari tanggal 1 sampai 30, itu juga termasuk malam nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar. Karena kalau ditentukan malam Lailatul Qadar itu malam 21 ataupun 22 ataupun malam-malam yang ganjil, karena di dalam Al-Quran pun tidak menentukan tanggal dan waktu ketika Quran itu diturunkan, sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, di bulan Ramadan itulah Al-Quran itu diturunkan. Lailatul Qadar tanggal berapa? Nuzulul Quran itu tanggal berapa? Artinya kita hanya dapat berikhtiar bersama bahwa semua pendapat tentang Lailatul Qadar itu menurut pengalaman dan ijtihad yang memang pernah telah dialaminya. Jadi Rasulullah pun berbagi, para alim ulama pun berbagi. Intinya ketika kita mampu beramal soleh di dalam bulan Ramadan ini, insya Allah kita pasti akan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kajian rutinan kita yaitu tentang arti sholat. Telah kita kaji bersama yaitu tentang makna-makna surat Al-Fatihah yang kita baca di dalam sholat. Dari ayat 1 Bismillah sampai ayat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Alhamdulillah sudah kita kaji bersama. Dan yang terpenting adalah tambihun yanbaghi alaika fi qira'atikal Fatihah an tasta'irra annallaha yukhatibuka wa yujawibuka kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita ketika dalam sholat membaca surat Al-Fatihah, kita harus merasakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedang berbicara dengan kita. Wa yujawibuka, dan menjawab apa yang kita ucapkan. Sebagai siapa yang berkata demikian? Rasulullah yang berkata demikian. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda dan artinya menceritakan, memberi kabar, berita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi itu berfirman, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'alah. Artinya ketika kita dalam sholat, ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, itu artinya kita itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibagi sholatnya itu di antara aku dan hambaku, yaitu dibagi menjadi 2 bagian. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur, dan Allah berfirman yaitu dengan firman-Nya Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji itu milik Allah yang menjadi Tuhan alam semesta. Dan kita pun mengucapkan alhamdulillah tersebut. Kemudian Allah pun berfirman hamidani abdi. Artinya ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah pun menjawab hamidani, hambaku telah memuji kepadaku. Wa idza qala ar-rahman ar-rahim,
ketika kita mengucapkan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah itu maha kasih, bahwa Allah itu maha sayang, maka Allah pun menjawab qala Allah Ta'ala, dan Allah menjawab, berkata Allah, berfirman Allah, asna alayya abdi, hambaku telah memuji kepadaku. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan ketika hambaku, ketika kita yang sholat itu mengucapkan maliki yaumiddin, yang artinya Allah itu maharaja kelak di hari hisab, di hari kiamat. Qala majjani abdi wa qala marratan fawwada amri ilayya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, Allah pun berkata majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan diriku. Wa qala marratan, dan Allah pun mengucapkan yang kedua kalinya, kata yang kedua kalinya, fawwada ilayya abdi, dan hambaku telah memasrahkan diri, bertawakal kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau saja kami memohon, wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi, dan Allah pun berkata, ini antara aku dan hambaku. Wa li abdi ma sa'alah, dan hambaku meminta sesuatu kepadaku. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, yang artinya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang benar, siratal ladzina an'amta, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi, janganlah kami ditujukan kepada jalan yang Engkau tidak sukai, yang Engkau murkai, alaihim waladdallin, dan juga janganlah kami ditunjukkan kepada jalan-jalannya orang yang sesat. Kemudian Allah pun berkata, qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, ini adalah antara aku dan hambaku telah meminta sesuatu, memohon kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ketika kita sholat itu, kita itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan kita ketika hidup di alam dunia ini banyak masalah, dan kita pun sebagai manusia yang hidup di alam dunia kelak akan kembali kepada Allah. Jadi oleh Allah, karena Allah itu maha kasih, maha sayang, maka Allah pun memberikan tuntunan kepada kita, dituntun kita, diwawat oleh Allah agar kita itu tidak menjadi orang yang tidak bersyukur. Oleh karena itu kita diperintahkan, diwajibkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketika kita itu mempunyai satu masalah yang besar, mempunyai satu keinginan, cita-cita, maka kita diperintahkan Allah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepada Engkau saja kami menyembah, dan hanya kepada Engkau saja kami meminta. Minta apa? Silakan ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Allah itu akrab, selalu hadir di hati kita. Ketika kita kerja, ya Allah sukseskanlah pekerjaan saya, hasilkanlah dengan sampai rugi. Ketika kita ingin dalam satu perdagangan, ya Allah berikanlah perdagangan ini yang menguntungkan. Ketika kita bingung kemana arah akan kita tuju, maka kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk jalan yang baik kepadamu. Ini ada orang dua datang baik-baik semua, ataupun 3 orang yang datang kepada saya baik semua, maka kita akan bingung yang mana yang akan kita ikuti. Maka sholatlah dan berkata kita dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk jalan yang baik kepada diriku. Maklum manusia nampaknya baik tapi hati tidak baik. Semua itu sudah menjadi sifat-sifat manusia. Fayambaghi 'alaika an tu'azzima qadra hadhil munajah wa ijlali qadri man tukhatibuhu.
Artinya ketika kita di dalam sholat, kita itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka la tukhatibul ibad walakin rabbal ibad. Dan kita bicara dengan Allah melalui sholat ini itu tidak seperti kita berbicara dengan sesama makhluk, tapi kita itu berbicara dengan Rabbul ibad, yaitu dengan Tuhan yang pemilik segala hamba, yang menciptakan segala hamba-hamba. Wala ahadan min mulukid dunya, dan kita itu tidak bicara di dalam sholat itu tidak berbicara dengan para raja dunia, walakin malakal muluk al aziz al jabbar, tetapi kita berbicara langsung dengan pemilik raja dari segala raja, yang berkuasa, al jabbar, yang maha perkasa. Jadi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza qama yusalli innama yaqumu yunaji rabbahu falyanzur kaifa yunajihi, rawahul hakim wa sahahahu wa ibnu Huzaimah. Artinya sesungguhnya di antara kalian semua ketika sholat, bahwa kita itu di dalam sholat itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyandur kaifa yunajihi, maka kita harus berpikir, merasakan seperti apa munajatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya itu yang dapat kita kaji bersama pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Satu kata untuk pagi hari ini, bisa jadi engkau benci mendengarkan nasihat agama karena dirimu telah diliputi cinta keduniaan. Malik bin Dinar berpetuah, sejatinya badan yang terkena penyakit maka akan sulit menelan makanan dan minuman. Demikian pula hati apabila telah bergantung dengan kecintaan dunia, maka akan sulit menerima nasihat. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.